Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita akan screening ya saham-saham non perbankan yang bagus dan potensial untuk investasi jangka panjang, di mana saham-saham non perbankan ini punya kinerja bisnis yang bagus, valuasinya murah, dan dia juga bisa kasih dividen yang cukup besar. Nah, jadi ini cocok ya buat teman-teman yang lagi nyari nih saham-saham non perbankan yang punya potensi dividen yang besar, yang bisa kasih potensi passive income yang besar, terutama untuk teman-teman yang investasi dengan prinsip syariah. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang investasi dengan prinsip syariah dan pengen dapat passive income yang gede, tonton video ini sampai habis. Ya, dan juga buat teman-teman yang lagi nyari opsi-opsi saham non perbankan untuk kalian masukin ke dalam portofolio kalian. Gitu ya. Jadi tonton video ini sampai habis untuk kalian bisa dapat opsi-opsi saham untuk investasi jangka panjang. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia. Jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Dan kalian juga bisa cek dan dapatkan produk digital Todopedia di link.id/todopedia, di mana di situ kalian bisa dapetin produk digital yang tentunya bisa ngebantuin investasi kalian dan cukup beneficial untuk investasi kalian untuk kedepannya. Dan kalian juga bisa join membership Todopedia, di mana di sini kalian bisa dapat extra benefit, di antaranya ada stock pick terupdate. Ya, kalian juga bisa dapat artikel premium untuk nambah insight kalian. Dan kalian juga bisa dapetin benefit lain, diantaranya adalah template from AI untuk analisa saham, dimana kalian bisa dapat template from AI yang bisa ngebantuin kalian untuk analisa saham dengan lebih mudah dan lebih cepat dengan bantuan dari AI. Ya, jadi caranya gimana? Cara untuk join membership, kalian langsung aja masuk ke link yang ada di bawah, bit.ly/join membership Todopedia. Gitu ya. Nah, langsung aja teman-teman kita mulai ke videonya ya. Jadi kita bakalan mulai untuk nge-screening ya saham-saham non perbankan untuk investasi jangka panjang, di mana saham-saham ini kinerja bisnisnya bagus, cukup stabil ya. Valuasinya juga kita akan cari yang semurah mungkin, dan kita akan cari saham-saham yang dividennya gede. Nah, kita bakalan pakai screener dari Stockbit teman-teman ya. Jadi teman-teman langsung aja masuk ke stockbit.com/screener gitu ya. Nah, di sini gue udah masuk, kita langsung aja kasih nama. Nah, namanya ini bebas ya teman-teman, mau pakai nama apapun. Gue pribadi, gue mau pakai namanya itu adalah saham non-bank terbaik. Ya, jadi kita akan cari saham-saham non-bank terbaik untuk invest jangka panjang. Untuk deskripsi ini bebas, teman-teman mau kasih boleh, mau enggak juga boleh. Nah, gue bakalan kasih deskripsinya itu ya copy paste aja dari judulnya. Gitu ya. Next, untuk Stock Universe, kita bakalan pilih IHSG. Ya, nah teman-teman buat yang mau pakai prinsip syariah untuk investasinya, teman-teman bisa pakai indeks JII, ya, Jakarta Islamic Index, atau pakai ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Ya, ini buat ngefilter lagi saham-saham yang memang beneran syariah, gitu ya. Tapi di video kali ini kita bakalan pakai Stock Universe dari IHSG, yang artinya kita akan milih saham-saham yang ada di IHSG. Ya, semua saham yang ada di IHSG alias semua saham yang ada di Bursa Indonesia. Oke, kita udah set stock universe-nya IHSG. Sekarang kita langsung aja masuk ke kriterianya. Kriteria yang pertama, kita mau saham-saham yang valuasinya murah teman-teman ya. Jadi kita pertama itu masukin kriteria untuk valuasi. Nah, valuasi yang murah itu seberapa? Valuasi yang murah itu adalah untuk price to earnings atau PE-nya di bawah 10 kali atau maksimal 10 kali. Ya, kita langsung aja masukin untuk current PE ya. Jadi untuk PE ratio itu ya, nama variabelnya adalah current PE ratio TTM ya. Ini udah ada suggestionnya tadi ya. Jadi kita langsung aja masukin current PE ratio TTM ya. Di sini kita mau maksimal 10. Artinya kita pilih di sini lebih kecil sama dengan ketik 10. Gitu ya. Kita mau saham-saham yang sebisa mungkin valuasinya murah. Ya. Itu yang pertama. Jadi kita udah masukin nih kriteria untuk valuasi yang murah. Yang kedua, kita mau saham-saham yang bisa kasih dividen itu besar. Artinya apa? Kita mau dividen yield-nya cukup besar. Nah, dividen yield cukup besar itu seberapa? Ya, pertama kita masukin dulu ya. Dividen yield-nya kita masukin ke dalam screening rule. Caranya kita klik add rule, basic ratio, kita masukin di sini dividen yield. Ya, dividen yield-nya kita ada suggestion-nya, kita klik ya. Nah, tadi gue belum jawab ya, dividen yield itu besarnya berapa? Minimal itu kalau untuk yang dividennya gede itu minimal di 7,5%. Ya, kita mau dividen yield itu minimal 7,5% gitu ya.
Jadi kriteria pertama current PE ratio. Current PE rasionya maksimal 10, dividend yieldnya minimal 7,5%. Artinya kita udah masukin ya kriteria yang pertama tadi valuasi murah, kriteria yang kedua adalah dividennya besar, minimal 7,5%. Nah yang ketiga dan seterusnya, ini kita akan masukin kriteria dari segi kinerja bisnis, dimana kita mau saham-saham yang punya kinerja bisnis yang bagus dan kondisi keuangannya itu bagus, supaya itu bisa mendukung dia untuk kedepannya bisa ekspansi bisnis dan juga bagi dividen, gitu ya. Nah, kriteria yang pertama apa? Kriteria yang pertama itu adalah kita mau saham perusahaan yang mana dia punya aset lancar itu lebih besar daripada utang jangka pendek. Yang mana dengan kayak gitu, ya dengan aset lancarnya lebih besar daripada utang jangka pendek, artinya kemampuan bayar utang jangka pendek yang bagus. Dan dalam jangka pendek dia punya sisa uang cash atau sisa aset lancar untuk dia bisa ngembangin bisnis, untuk dia bisa pakai untuk jadi modal kerja, dan juga bisa dipakai untuk bagi dividen. Caranya gimana? Caranya kita langsung aja klik add rule, basic ratio, ya. Teman-teman masukin di sini current ratio. Current ratio. Nah, ini udah ada nih ya suggestionnya. Current ratio quarter. Nah, di sini kita mau current ratio-nya itu minimal ya 1,5. Artinya apa? Sorry, ini 1,5. Artinya apa? Artinya kita mau aset lancar perusahaan itu 1,5 kali lebih besar daripada utang jangka pendek. Yang mana itu angka yang menurut gua cukup aman untuk perusahaan untuk bisa terus berjalan, untuk bisa terus ngembangin bisnis, dan untuk bisa terus ke depannya dia ngelakuin aksi korporasi, misalnya bagi dividen atau buyback saham. Gitu ya. Kita mau current ratio-nya minimal 1,5 kali atau 150%. Ya, tadi kalah ya, tadi kayak gue udah ngomong 1,5%, bukan ya 1,5 kali atau 150%. Gitu ya. Nah, next kita mau untuk kriteria berikutnya, kita mau saham perusahaan yang mana dia punya profitability yang bagus. Ya, profitability yang bagus itu dinilai dari mana? Dinilai dari return on equity minimal 12%. Yang artinya perusahaan ini mampu untuk hasilin profit itu 12% dari modal. Ya, artinya dia bisa kasih return 12% dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya. Gitu ya. Caranya gimana? Langsung aja klik add rule, basic ratio. Kita ketik return on equity. Ya, return on equity itu minimal ya 12%, ya. Ketik aja 12. Lebih besar sama dengan 12. Gitu ya. Artinya perusahaan ini dia mampu untuk hasilin profit atau return yang besar dari modal yang dia punya. Kemampuan cetak profitnya itu bagus. Gitu ya. Kita mau minimal 12%. 12% itu adalah angka minimal untuk bisa dikatakan ROE-nya bagus. ROE-nya tinggi. Gitu ya. Nah, kita udah masukin 2 kriteria untuk kinerja bisnis. Kita akan masukin 2 kriteria lagi teman-teman ya untuk kinerja bisnis. Yang pertama itu adalah kita mau saham perusahaan yang operating cash flow-nya positif. Yang kedua, kita juga mau saham perusahaan yang free cash flow-nya positif. Nah, jadi ini bicara tentang cash flow teman-teman ya. Kita mau saham perusahaan yang bukan cuma dia cetak profit, tapi dia juga bisa hasilin cash flow yang gede. Cash flow yang positif, ya minimal banget positif. Gitu ya. Artinya apa? Artinya dia ini bisa hasilin arus kas dari kegiatan bisnisnya, nggak cuma sekedar laba doang. Yang mana arus kas ini, ya kalau dia bisa hasilin cash flow, dia bisa hasilin arus kas dari bisnisnya. Arus kas ini kemudian bisa dipakai nantinya untuk dia bisa ngembangin bisnis. Bisa juga dia pakai untuk aksi korporasi, misalnya buat bagi dividen atau buyback saham. Atau bisa juga untuk ngelunasin utang. Gitu ya. Jadi kita mau saham perusahaan yang cash flow-nya positif, dalam hal ini operating cash flow dan free cash flow-nya positif. Gitu ya. Nah, langsung aja kita tambah 2 kriteria ini teman-teman ya. Kita langsung aja klik add rule, basic ratio. Ya, kita masukin operating cash flow. Oh, sorry, bukan. Di Stockbit namanya adalah cash from operation ya. Jadi bukan operating cash flow tapi cash from operation. Kita mau di sini lebih besar daripada 0, artinya positif. Gitu ya. Terus juga untuk free cash flow kita add rule lagi, basic ratio, kita ketik free cash flow. Free cash flow-nya kita juga mau lebih besar daripada 0. Ya, jadi kita punya total ada 6 kriteria. 1 kriteria valuasi, kita mau murah. Yang kedua kriteria dividen yield, kita mau yang dividennya gede. Dan untuk ketiga, 4, 5, 6 kita mau kriteria dari segi kinerja bisnis, kita mau kinerja bisnisnya bagus. Oke, kita udah masukin 6 kriteria, langsung aja klik screen. Nah, di sini kita dapat total ada 15 saham teman-teman ya. Ini dia 15 saham non perbankan dengan kinerja bisnis yang bagus,
valuasinya murah, dan dia juga bisa kasih potensi dividen yang gede. Ya, nah ini kalau kita coba urutin dari segi alfabetik ya. Di sini kita dapat ya ada ACES, ADRO, ada Arna, ada Auto, BSSR, CTBN, Demas, IPCC, IPCM, ITMG, Mark, MSTI, Pancabudi, SPTO, dan juga Toto. Ya, jadi ini ada 15 saham yang kinerja bisnisnya bagus. Dan memang sebagian besar ini saham-sahamnya udah sering kita bahas ya teman-teman ya. Dimana memang saham-saham ini punya kinerja bisnis yang bagus ya. Dan teman-teman yang mungkin ngikutin Todopedia dari sebelum-sebelumnya ya, mungkin teman-teman notice ada beberapa nama baru di screener ini. Ya, hasil dari screener ini ada beberapa nama baru, saham-saham baru yang mungkin jarang kita bahas ya. Ada ACES, ada Arna, dan juga ada CTBN. Gitu ya. Untuk ACES ini dia perusahaan retail, ya, saham perusahaan retail. Ya, dia ini adalah yang punya ASKO, teman-teman ya. Kalau teman-teman notice di mall itu ada toko retail ASKO, ya, itu punyanya ACES. Nah, cuman ACES ini ya, dia ini berpotensi ke depannya akan menghadapi kompetisi. Di mana brand yang dulu dia pegang yaitu Ace Hardware ya, yang udah sempat dilepas sama ACES, dia ini akan kembali ke Indonesia tapi kali ini di bawah naungannya Mitra Adi Perkasa atau MAPI. Ya, jadi ini bisa jadi kompetisi nih buat ACES nih. Ya, jadi dia masuk ke dalam saham dengan kinerja bagus, valuasi murah, dan dividen gede, tapi untuk kedepannya ya ada potensi kompetisi. Terus ada ADRO, nah ini sering masuk teman-teman ya, dimana ADRO ini dia saham perusahaan yang memang dia bagus, ya kinerjanya bagus, manajemennya juga bagus, dan dia ini adalah perusahaan energi yang cukup lengkap bisnisnya. Ya, ada batu bara metalurgi, ada renewable energy, ada smelter aluminium, dan masih banyak lagi. Gitu ya. Nah, cuman untuk ADRO, gue mau kasih sedikit warning bahwa ADRO ini kan di sini kita bisa lihat ya dividen yieldnya 92%, tapi aslinya sebenarnya bukan 92%. 92% ini didapat karena ADRO itu kan kemarin dia spin-off bisnis. Ya, spin-off bisnis batubara yaitu AADI. Dan dari situ dia bagi dividen jumbo banget. Nah, itu menghasilkan dividen yield 92%, tapi kedepannya dengan dia udah spin-off ya tentunya dividen yieldnya akan jauh lebih kecil daripada 92%. Nah, itu akan berapa persen kita nggak tahu, tapi teman-teman coba nanti pantau lagi aja. Gitu ya. Terus juga ada Arna, ya, perusahaan keramik teman-teman ya, Arna. Ini juga masuk ke dalam screener kita. Ya, ada Auto, ya, BSSR. Nah, ini masih masuk nih perusahaan batubara. Ya, BSSR masih masuk ke dalam perusahaan yang kinerjanya bagus, valuasinya murah, dan juga dividen gede. Tapi untuk saham batubara, menurut gua teman-teman mesti agak waspada. Karena dengan adanya transisi menuju renewable energy, bisa jadi itu akan ngebuat bisnis batubara itu jadinya permintaannya menurun. Ya, jadi teman-teman buat yang pegang saham batubara mulai agak hati-hati. Termasuk juga di sini ada ITMG teman-teman ya. Ini juga bisnis batubara, dia ada diversifikasi bisnis. Ya, tapi teman-teman juga mesti waspada. Meskipun dia masuk ke dalam saham perusahaan yang kinerjanya bagus, dividen gede, valuasi murah, tapi teman-teman mesti ekstra waspada ketika teman-teman mau invest di saham batubara. Gitu ya. Jadi teman-teman juga mesti pelajarin teman-teman ya model bisnisnya. Kalian buka lagi website perusahaan, kalian pelajari model bisnis, kalian usahakan untuk baca laporan keuangannya. Gitu ya. Kalian baca lagi laporan keuangannya, kalian coba analisa bisnisnya secara lebih mendalam. Ya, 15 saham ini tentunya nggak semuanya kalian ambil, tapi kalian coba screening lagi lebih mendalam. Kalian coba lihat lagi bisnisnya dan kalian cek mana yang prospeknya terbaik. Gitu ya, 15 saham ini bisa jadi referensi buat kalian untuk saham-saham yang bisa jadi pilihan kalian untuk invest jangka panjang, tapi tentunya bukan semuanya, dan disclaimer ya, keputusan investasi itu ada di tangan kalian masing-masing. Oke, kalau gitu gue sampai di sini dulu. Harapannya ini bisa jadi pilihan untuk kalian untuk investasi di saham-saham non perbankan. Disclaimer sekali lagi, keputusan ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Oke? Nah, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk kasih super thanks supaya bisa ngebantu Todopedia untuk kedepannya makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.